Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusuru di anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah barudak ayeuna bisa tepang deui, bisa bertemu lagi bersama Mister untuk semester yang pertama ya, dan terakhir di semester terakhir ini. Nanti kita ketemu lagi di semester kedua. Sebelum kita membahas pelajaran bahasa Sunda, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, kamari tos dijelaskan ku Mister tentang tema cinta lemah cai atau cinta tanah air. Terus di halaman 75 di dia aya tema mika cinta lemah cai ya. Mencintai tanah air. Nah, mika cinta lemah cai mangrupa wujud ya tina kanyaah. Ya, wujud karena kasih sayang kadeudeuh ya. Kasih sayang juga sakumaha bangsa di setiap negara. Nah, negara tempat lahirna. Lumangsung kehidupan unggal jalma ya, berlangsungnya kehidupan setiap orang pasti ada ngaran negarana sorangan-sorangan ya, mempunyai negarana masing-masing, mempunyai tempat lahirnya masing-masing ya. Dari kelahirannya itu pasti memerlukan kebutuhan ya, seperti sandang pangannya di setiap negara, di setiap wilayah. Ketika kita lahir pasti di situ juga ada yang namanya sandang pangan ya, katentreman, kaharjaan jeung sajabana ya. Ayeuna pikeun bangsa Indonesia lemah cai ya, cinta tanah air nu jadi sarakan pematuhan yang menjadi sarana bagi kita seorang Indonesia, orang Indonesia ya, harus tetap turun temurun mewariskan adat istiadat, mewariskan kekayaannya juga, mewariskan bahasanya juga ya, sebagai orang Indonesia dan tentunya sebagai orang yang ada di Jawa Barat ya, yaitu cinta dengan tanah Sundanya ya. Oke, dilanjut. Selain dari bahan pangannya, dari bahasanya juga, kita juga bisa mencintai tanah air kita dengan cara kawih ya, atau dengan bernyanyi ya, dengan bernyanyi. Nah, di antarana ya, karya seni nyaeta bisa ngahudangkeun kareureuss ya, bisa membangkitkan semangatnya dengan cara kawih ya, atau bernyanyi. Nah, di halaman 76 di sini karya nu bisa ngahudangkeun, karya yang bisa membangkitkan semangat untuk mencintai tanah air, yaitu dengan karya seni mangrupa kawih ya, mangrupa sanggihan kawih atau berupa dengan nyanyian. Ya, terus nyaeta rakitan bahasa Sunda nu diheulangkeun ku juru kawih atau juru sekar ya, yang dinyanyikan oleh juru ya, atau ahli ya. Nah, nu nyiptakeun lagu, yang menciptakan lagu dalam bahasa Sunda ya, disebutnya adalah juru sanggi. Nah, itu yang menciptakan lagu, juru sanggi. Sedangkan anu ngarengka ya, yang menyusun kata-kata, yang menyusun rumpakana liriknya, nah itu yang dinamakan dengan juru rumpaka ya. Sedangkan yang
nembangkeun, yang menyanyikan, yang ngawihkeun. Nah, siapa? Yaitu namanya adalah ngawih. Ya. Sekali lagi, yang menciptakannya adalah juru sanggi, yang menciptakan, yang membuat liriknya, yang membuat susunan pada kosakatanya, yaitu namanya adalah juru rumpaka, dan yang menyanyikannya adalah yang disebut dengan ngawih. Nah, kawi bisa dibangun ku sapada atau luwih. Ya, dina unggal pada diwangun ku sabaraha pada lisan. Kawi mah henteu seperti pupuh. Nah, kawi bisa berupa beberapa bait. Ya, baik itu baitnya ada 1, ya, 2, 3 atau berapapun baitnya, bebas ya kalau bernyanyi atau nembang. Beda dengan pupuh. Ya, pupuh mah bisa disebut juga dengan puisi. Nah, pupuh itu puisi ya. Nah, itu beda ya. Kalau ngawi bernyanyi, ya, bisa disebut juga dengan ngawihnya itu dengan cara mangrupa purwakanti ya. Maksudnya purwakanti itu apa, Mister? Purwakanti itu adalah nada ya. Kalau di pupuh ada pupuh purwakanti, jadi puisi yang ujungnya itu kalau sumpama a ya a semua ya. Jadi baris ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 ujungnya a. Nah, terus bait selanjutnya bisa juga sama, bisa juga berbeda. Seumpama bait yang ke-1 dari 4 baris itu a, bisa juga bait yang kedua barisnya ada 4, bisa di ujungnya juga n ya, n semua. Nah, di halaman 77 itu contohnya ya. Kuring lalanang Sunda, kuring wanoja Sunda. Nah, ini a semua ujungnya. Mikanya karahayat Sunda ya, karahayat. Nah, ini a semua. Nah, ini kawihnya ya dengan menggunakan kawih purwakanti ya, dengan kawih purwakanti. Oke, dilanjut halaman. Langsung kita, ini banyak kawih ya. Kita contohkan satu aja. Kawihnya tentang istilah geografis ya, halaman 80. Di sini ada judul Priangan. Ya, Priangan itu kumpulan beberapa daerah yang ada di Jawa Barat. Ya, tapi bahasanya bahasa Sunda semua. Seperti apa? Seperti daerah Garut, Majalengka, ya, terus Sukabumi. Nah, ini termasuk daerah Priangan, Bandung ya, daerah Priangan, yaitu daerah yang berbahasa Sunda. Tuh di langit warna-warni katumbiri. Ya, coba lihat itu di langit ada warna-warni ya, benda-benda langit. Endah matak asri nu ningalina. Sungguh indah ya akan keaslian ketika orang melihat ke langit. Tuh di gunung kerengempur sariak layung ya. Coba lihat itu di gunung ya, tanahnya ya, kelihatan sangat layung itu seperti halnya tanaman di pagi hari ya, indah sekali. Endah Priangan lemah nu endah ya. Endah ya, indah, sangat indah daerah Priangan ya, lemah nu endah, tanah yang indah. Di lamping pasir nu subur di lembur singkur, patani jongjon tatanen ngawelah sawah. Ya, di lamping pasisir nu subur ya, di samping pesisir ya, di lereng pesisir laut yang subur, nu subur di lembur singkur. Nah, yang subur di lembur singkur. Nah, singkur tolong cari ya di buku kamusnya. Terus patani jongjon tatanen ya, patani tenang untuk bertanaman, tatanen ngawelah sawah ya, bertanam sawah gitu ya. Perahu maju perahu
maju dan terus maju, jeung lambak udag-udagan, jeung ombak berkerjaran, pamayang ngangkleng di laut, ya, nelayan terapung di laut ngangkleng-ngangklengan, di laut para nelayan terapung-apungan. Ya, itu saja yang bisa Mister sampaikan untuk bahasa Sunda di semester pertama. Nanti kita bertemu lagi di semester kedua, ya, masih bab cinta tanah air, ya, melanjutkan materi di semester yang pertama ini. Untuk tugas halaman 81 tadi Mister sudah jelaskan maksud dari nyanyian Priangan itu apa. Nanti tinggal diisi soalnya, kemudian bukunya dibawa pas kalian masuk sekolah. Paham ya? Itu saja dari Mister. Misalnya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.